Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bagat TV Malang dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Rahma Lili di acara Roadshow dari Masjid ke Masjid. Hari ini adalah edisi spesial di bulan Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di 14 Ramadan. Dan pemirsa Bagat TV Malang dimanapun Anda berada, saya hari ini di dalam Masjid Jami Al-Hidayah, Dusun Tenggulunan, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wakir. Nah, adapun kali ini saya bersama beberapa jajaran takmir Masjid Jami Al-Hidayah. Beliau yang mewakili dari jajaran takmir, diantaranya nanti saya perkenalkan satu persatu. Di sini kita di sesi wawancara akan melakukan wawancara dengan ketua takmir beserta pengurus yang lain, ya, maksudnya satu persatu. Untuk pertama saya beri pertanyaan kepada Bapak ketua takmirnya, kepada Bapak Bain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua dengan Bapak Huzaifi selaku seksi ibadah. Oke. Pertama langsung saja saya tanyakan tentang sejarah masjid ya Pak ya. Mengenai sejarah masjid, panjenengan jelaskan tentang kronologi berdirinya pembangunan masjid ini mulai awal hingga akhir ini, prosesnya bagaimana, tahun berdirinya, dan siapa yang memberi nama Al-Hidayah ya, Masjid Al-Hidayah ini. Pada Anda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Sejarah Masjid Al-Hidayah ini berdiri mulai tahun 1928, sebelum merdeka. Sebelum merdeka ini sudah berdiri, Masjid Al-Hidayah sudah berdiri. Jadi Masjid Al-Hidayah ini boleh dikatakan masjid tertua di daerah Desa Mendalanwangi, ini tertua. Sebelum ada masjid yang lain seperti Masjid Mendalanwetan, kemudian Sekar Putih, kemudian Darungan, belum ada. Masjid Tenggulunan Al-Hidayah sudah ada, jadi tertua. Kemudian kenapa kok dinamakan Masjid Al-Hidayah? Harapannya agar supaya masyarakat Mendalan, khususnya Tenggulunan ini mendapatkan hidayah. Karena pada waktu itu wilayah Mendalan ini gimana ya? Secara agama itu masih minim ya. Belum banyak yang mengenal agama. Bahkan tahlilan itu pun jarang. Mungkin satu Tenggulunan ini jadi satu itu pun nggak banyak, pesertanya nggak banyak. Nah, makanya Tenggulunan, masjid Tenggulunan dinamakan Masjid Hidayah. Harapannya ada supaya masyarakat Tenggulunan, khususnya umumnya Mendalan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Al-Hidayah ini berdiri di atas tanah wakaf. Yang mewakafkan itu namanya Bapak Haji Maksum. Bapak Haji Maksum itu pertama kali yang mewakafkan tanah untuk Masjid Al-Hidayah ini. Kemudian penggalangan dana gimana? Dananya itu zaman dulu ya masih gimana ya, masyarakat masih dalam keadaan serba kekurangan ya. Untuk membangun pondasi itu aja ya, cari batunya itu, cari ke sungai-sungai itu, ke Sungai Metro, ada yang ada yang dapat satu keranjang di gotong royong ya.
Jadi setiap masyarakat itu ada bergotong royong mencari batu. Jadi zaman dulu tuh kesulitan untuk membeli batu, kesulitan. Ya kalau sekarang mudah ya. Dulu kesulitan. Ya gimana ya? Ya pokoknya bisa berdiri gitu aja. Masjid bisa berdiri begitu aja. Kemudian bisa direnovasi. Tahun berapa kira-kira direnovasi? Kira-kira ya sekitar 19 setelah merdeka kira-kira ya 1950-an lah ya, sekitar itu, kira-kira itu baru direnovasi. Kemudian bisa lantai 2 kira-kira 1960 itu, kalau kira-kira ya tahun itu. Kemudian lagi setelah berdiri ya, hasil dari gotong royong itu ya, setelah berdiri alhamdulillah setelah Masjid Tenggulunan ini berdiri, kemudian bisa merenovasi jadi berlantai 2. Kemudian setelah itu baru masjid-masjid sekitarnya seperti Medan Wetan bisa ada masjidnya, kemudian Sekar Putih, kemudian baru ada. Itu kira-kira ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau zaman dulu tanpa arsitek ya, nggak ada arsiteknya, pokoknya tukangnya rencana, oh ini saya bikin begini ya, oke gitu aja, tanpa ada arsitek, langsung langsung tukangnya itu arsiteknya, nggak usah nggak ada khusus ini arsiteknya. Ini yang saya tanyakan sehubungan dengan tugas panjenengan sebagai seksi ibadah mengenai jamaah. Nah, jamaah itu kan macam-macam ya, asal dan apa ya? Yes, asal itu aja. Itu dari mana? Dari mana jamaah itu sehari-harinya untuk sholat 5 waktu. Nah, dan untuk sholat Jumat juga mungkin untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, untuk yang pertama sholat 5 waktu itu sehari-harinya itu apakah masyarakat sini 100% ataukah ditambah dari musyafir, karena mengingat tempat posisinya adalah di jalan raya ya, yang strategis untuk dilewati para pengguna jalan itu, yang melalui sini bisa istirahat dan sholat. Nah, itu berapa persentase mungkin bisa dikalkulasi di persentase, baik itu sehari-hari maupun sholat mingguannya, sholat Jum'ah, terus dan sholat yang tahunan tarawih dan Idul Fitri dan Idul Adha. Terima kasih atas waktunya untuk kami jelaskan untuk kegiatan rutinitas berjamaah sholat 5 waktu sehari-harinya. Alhamdulillah antusias dari warga sekitar cukup banyak, bahkan ditambah lagi dengan musafir-musafir, betul memang ada banyak berdatangan di Masjid Al-Hidayah karena memang strategis gitu Bu ya. Bahkan kedepannya Masjid Al-Hidayah akan mau bikin tempat yang persiapkan untuk musafir-musafir di sebelah selatan masjid, dan kamar mandinya juga gitu. Ada yang mukim juga, kadang-kadang dari musafir perjalanan jauh atau yang orang berjualan seperti Gojek gitu sering mampir bermalam di sini. Jadi yang mengikuti jamaah itu memang dari musafir banyak ya,
tiap hari, tiap sholat 5 waktu itu aktif ada gitu. Yang asli ya lebih banyak yang asli gitu. Yes, 50-50 itu. Iya, 50-50. Banyak. Ya. Itu kalau ibadah sholat 5 waktu. Kalau untuk mingguannya ibadah sholat Jumat itu juga sama. Maksudnya banyak dari musafir. Ya, seperti sales gitu ya, sales itu pasti memilih di sini karena memang strategis, terus iya fasilitas ya terpenuhi, bahkan sampai lantai 2 penuh, iya bahkan sebelum sholat Jumat itu sampai berdiri nggak bisa duduk, betul, saking padatnya tiap tahun. Semakin ramai, semakin banyak yang ikut sholat di Masjid Al Hidayah gitu. Terima kasih. Sholat tarawih sholat tarawih yang tahunan ya seperti biasa, mungkin ada 1, 2, 3 sampai 4 shop yang rutin sampai hari raya bulan Ramadan selesai. Iya. Kalau awal-awal 10 hari pertama itu sampai penuh. Sampai penuh. Ya, siap. Ya, terima kasih. Ya, untuk sholat Idul Fitri ini rencana jamaahnya bahkan hampir 1000-an Pak ya. 1000-an. Kira-kira lantai bawah, lantai atas itu penuh semua sampai ke jalan, sampai pos ke sana. Itu penuh. Tiap tahun penuh, semakin meningkat. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya tentang kegiatan mingguan atau rutinan, barangkali tambahan ya, istilahnya selain ibadah sehari-hari. Kalau sholat 5 waktu, sholat mingguan apa itu namanya, sholat Jumat dan lain tadi, sholat itu kan ibadah sholat ya. Tapi untuk yang lain, yang misalnya majelis taklim, mungkin ada itu rutinannya setiap hari apa, atau setiap 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali itu, dan apa saja bentuk kegiatannya, namanya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Bain, boleh? Di Masjid Al Hidayah ini mengadakan pengajian rutinan setiap malam Rabu, 1 minggu sekali, setahun sekali. Yang digaji itu kita fikih dulu, kita fikih. Kemudian kalau setiap hari itu di sini diadakan TPQ setiap hari. Ya, yang mengajar ya seksi ibadah dan bu guru yang lain ada. Ya, Ustadz Sakur dari Sukanyar ya, Ustadz Sakur sama Ustadz Taufik ya, sama Ustadz Taufik. Jadi bergantian, 1 minggu Ustadz Sakur, 1 minggu lagi Ustadz Taufik gitu. Kalau yang TPQ yang mengajar ya Ustadz Saifi dengan Ustadzah Laila itu tiap harinya. Liburnya hari Minggu dengan Sabtu. 1 minggu liburnya 2 hari. Ya lumayan. Sekitar kira-kira 50 orang. Kalau hadis semua ya 50 orang ada. Rutinnya setiap minggu sekali. Kemudian setiap malam Sabtu itu diadakan sholawatan. Nah, sholawatan berjanji itu. Sholawatan berjanji. Ya sekitar orang sini yang apa itu yang mengisi ya. Di samping dari luar juga
referensi ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha itu kan rangkaiannya banyak Pak ya, bukan hanya sholat Id saja atau sholat Idul Adha, tapi biasanya dirangkai dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Nah, itu bagaimana tradisinya? Mungkin Bapak bagian ibadah bisa menjelaskan. Oh ya udah. Nanti ya. Pertanyaan saya adalah yang menarik ini adalah bagaimana tradisi sholat Idul Adha di sini dan rangkaiannya itu mengenai penyembelihan hewan dan dari mana hewan kurban itu didapat? Apakah murni dari jamaah sini atau ada dari sponsor perusahaan tertentu atau dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, dan berapa rata-rata dapatnya itu? Untuk mengenai sholat Idul Adha, setiap tahun Masjid Al-Hidayah mengadakan sholat Idul Adha, tapi tidak sepenuh sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri penuh sampai ke pos RT 6 sana ya. Nah, kemudian kalau Idul Adha enggak begitu meludak, enggak begitu, enggak seperti Idul Fitri. Nah, berkurang. Kemudian masalah penyembelihan hewan juga di sini siap menerima penyembelihan korban ya. Setiap tahun selalu ada. Kadang lembu 1, kemudian yang kambing kadang 12, kadang 14, kadang 9, kadang lembu 2. Kadang kalau nggak ada, dari jamaah sini, dari jamaah Masjid Al-Hidayah ini mengadakan patungan. Istilahnya korban apa namanya itu? Kolektif ya, patungan itu. Kadang 1 orang itu 3 juta, berarti kalau 7 orang 21 juta, itu sudah mendapatkan lembu besar gitu. Itu setiap tahun kegiatan seperti itu. Kemudian hasil dari penyembelihan kurban itu dibagikan ke wilayah sekitar Tenggulunan gitu dibagikan. Ya seketika itu dibagikan. Kadang selesainya sampai jam 2 gitu. Tentang kegiatan di sini, maksud saya pertanyaan saya secara pribadi kepada panjenengan sebagai ketua Takmir, suka dukanya mungkin sebagai ketua Takmir itu kan menghadapi jamaah yang macam-macam problema lah ya. Itu mungkin bisa dijelaskan sukanya gimana, dukanya gimana? Kalau suka dukanya gimana ya? Kalau kita itu memang tujuannya ikhlas karena Allah ya. Dukanya ya banyak. Senangnya gimana ya? Senangnya itu bisa berkumpul sama berjamaah itu loh, senang ya. Kemudian dukanya di antara jamaah itu kan semuanya kan nggak sama pikirannya ya. Pikirnya nggak sama. Seandainya ada satu pendapat, pasti ada yang nyangkal ya, ada yang menyangkal. Kemudian kadang pada waktu rapat setuju, setelah keluar dari acara rapat kadang gerundel itu. Jadi kuncinya pokoknya saya ini jadi takmir itu ya kuncinya bersabar gitu aja. Kuncinya bersabar. Tadi saya itu enggak mentang-mentang jadi takmir harus begini, enggak. Kalau prinsip saya, mari kita bekerja sama. Karena takmir kalau tidak didukung dengan seksi-seksi yang lain tidak akan jalan. Kalau tidak didukung dengan jamaah tidak akan jalan. Gitu. Jadi saya menjadi takmir itu yaitu pokoknya mari kita bekerja sama. Seberat apapun tugas, kalau kita bekerja sama akan mudah dijalani.
Pemirsa Pagat TV Malang dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami dengan jajaran takmir Masjid Jami Al Hidayah Dusun Tenggulunan, Desa Mendalan Wangi, Kecamatan Wagir. Semoga bermanfaat dan saya sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.